Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Rahyang Mandi Minyak atau Prabu Suragana, Raja Galuh penguasa Jawa. Rahyang Mandi Minyak adalah raja kedua di kerajaan Galuh dengan gelar Prabu Suragana atau Suradharma Putra dari tahun 702 Masehi sampai 709 Masehi, menggantikan Sang Reti Gandayun, ayahnya. Nama kecilnya adalah Sang Jalantara Rahyang Mandi Minyak, putra Reti Gandayun, putra Raja Kandiawan, putra Suraliman, putra Raja Mahaguru Manikmaya, pendiri Kerajaan Kendan. Dari jalur ibu ia adalah putra Dewi Manawati yang bergelar Prameswari Dewi Chandra Rasmi Putri Resi Makandriya. Lihat juga video sejarah Hindu Bali dari Sunda Galuh Parahyangan. Skandal cinta Mandi Minyak. Sang Reti Gandayun yang dinobatkan pada tahun 612 Masehi sebagai raja pertama Galuh. Sang Reti Gandayun memiliki 3 orang anak, yakni Sempakwaja, Jantaka, dan Jalantara atau Mandi Minyak. Sempakwaja adalah anak pertama dari Reti Gandayun. Nama Sempakwaja merupakan nama panggilan karena nama kecilnya tidak diketahui. Disebut Sempakwaja karena bergigi ompong. Sedangkan Jantaka menderita hernia yang waktu itu termasuk sejenis penyakit yang belum bisa disembuhkan. Karena kedua cacat badan yang dimiliki oleh 2 kakaknya, baik Sempakwaja maupun Jantaka tidak mungkin menjadi pengganti Reti Gandayun. Sempakwaja lalu menjadi Raja Resi di Galunggung dengan gelar Batara Dang Hyang Guru. Sedangkan Jantaka menjadi Resi Guru di Telaga Denuh, Galuh Selatan, dengan gelar Resi Guru Wanayasa atau Rahyang Kidul. Yang diangkat menjadi putra mahkota adalah Jalantara atau Mandi Minyak. Menurut cerita Parahyangan, saat menjadi Resi Guru di Galunggung, Sempakwaja menikah dengan Pohaci Rababu, seorang wanita yang dikenal berparas cantik. Konon ia berasal dari Gunung Kendan, dekat Ranca Ekek, Bandung sekarang. Suatu saat Mandi Minyak, adik Sempakwaja yang menjadi putra mahkota Galuh itu, mengadakan pesta perjamuan atau utsawa karma di istana. Yang mengundang adalah ayahnya Raja Galuh, Reti Gandayun. Sempakwaja tidak hadir karena sakit, namun karena menganggap undangan ayahnya tersebut penting, maka ia diwakili oleh istrinya Pohaci Rababu. Sementara Pohaci Rababu pergi ke Galuh, anak-anak Sempakwaja tinggal di Galunggung merawat ayahnya. Kehadiran Pohaci Rababu yang cantik di istana Galuh ternyata menerbitkan masalah. Entah bagaimana kejadiannya, namun dikabarkan selama 4 hari terjadilah semarakarya atau skandal asmara antara Pohaci Rababu yang cantik itu dengan adik iparnya Mandi Minyak. Pangeran Mandi Minyak ini dalam sejarah dikatakan sebagai laki-laki yang ganteng. Kalau dalam bahasa Sunda disebut kasep herang ngalempereng koneng. Makanya disebut Mandi Minyak karena ganteng, berkulit kuning langsat, yang juga pandai merayu. Akibat skandal, kedua manusia berlainan jenis itu adalah seorang anak laki-laki terlahir bernama Sang Sena pada tahun 661 Masehi. Sena disebut Sang Salah dalam naskah Lontar Carita Parahyangan. Bahkan anak itu sempat dibuang ke Tegalan, namun diambil kembali dan dinamai Sena atau Brata Senawa. Kerajaan menjadi kisruh karena peristiwa tersebut, namun akhirnya dapat diredam karena Sempakwaja turun tangan. Pohaci Rababu dimaafkan dan boleh kembali tinggal di Galunggung hingga kelahirannya,
Sementara setelah kelahirannya, si kecil Sang Sena diserahkan kepada Mandi Minyak. Ia harus dirawat oleh Mandi Minyak sebagai pertanggungjawabannya. Carita Parahyangan menuliskan, lempang puah rababu kagaluh, aing dititah kurahyang sempak wajak, mitwakeun budak eta, benang siang ngede-ngede aing teh. Dalam bahasa Sunda modern, puah rababu tuluy lempang kagaluh, aing dititah kurahyang sempak wajak mikeun budak ieu, benang siang ngagadabah aing teh. Berjalanlah puah rababu ke Galuh, aku disuruh rahyang sempak wajah menyerahkan anak ini akibat kamu menyentuhku. Menurut sejarah, Mandi Minyak selanjutnya disingkirkan secara halus dari keraton oleh ayahnya Reti Kandayun. Ia dinikahkan dengan Parwati, anak Ratu Sima, dengan Kartikia Singa, Raja Kalingga yang berkedudukan di Jawa Tengah. Karena itulah Mandi Minyak tinggal di Kalingga. Dari perkawinan Mandi Minyak dengan Parwati, kelak lahirlah Sanaha, seorang putri cantik. Sanaha, anak Mandi Minyak dengan Parwati setelah dewasa, dijodohkan dengan Sena, anak Mandi Minyak dengan Puahaci Rababu. Perkawinan sedara ini kelak tahun 683 melahirkan anak yang bernama Sanjaya. Pada tahun 695 Masehi, Mandi Minyak bersama istrinya Parwati menjadi penguasa Kalingga Utara. Hal ini terjadi setelah Ratu Sima wafat. Selanjutnya kerajaan dibagi dua, sebelah utara yang disebut Bumi Mataram diperintah oleh Parwati dan Mandi Minyak yang memerintah sampai tahun 716 Masehi. Sedangkan sebelah selatan dan timur yang disebut Bumi Sambara diperintah oleh Narayana, adik Parwati yang memerintah sampai tahun 742 Masehi. Sang Reti Kandayun berumur panjang menjadi raja kerajaan Galuh selama 90 tahun. Pada tahun 702 Masehi, Sang Jalantara Rahyang Mandi Minyak menerima tahta kerajaan Galuh, menggantikan ayahnya Reti Kandayun. Setelah dinobatkan, Mandi Minyak bergelar Prabu Suragana Sudarma Putra, berkuasa di dua negara yaitu Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan Kerajaan Galuh di Tatar Pasundan. Posisi Rahyang Mandi Minyak sangat kuat. Pada tahun 703, Mandi Minyak menjodohkan cucunya Sanjaya Rakai Mataram Putra Sana atau Bratasenewa Putra Mandi Minyak dengan Dewi Sekar Kencana atau Teja Kancana Ayu Purnawangi, putri dari Rakyat Sunda Sembawa yang wafat selagi muda, putra dari Sri Maharaja Tarusbawa, cucu mantu Raja Sunda. Sanjaya Rakai Mataram berkedudukan di Pakuan, Bogor. Karena itu pengaruh kekuasaan kerajaan Galuh pada masa Mandi Minyak sangat luas, yaitu dari timur Sungai Citarum hingga hujung Galuh, Surabaya sekarang. Prabu Mandi Minyak atau Prabu Suragana Suradharma Putra memerintah di kerajaan Galuh hanya 7 tahun. Kemudian tahta diserahkan kepada putranya Prabu Sena atau Sang Sana atau Bratasenawa. Akhir kekuasaan Jalantara. Sang Jalantara Prabu Suragana Suradharma Putra Mandi Minyak digantikan oleh putranya Prabu Sana atau Bratasenawa di Kerajaan Galuh, Jawa Barat, dan Kerajaan Medang atau Mataram kuno di Jawa Tengah sekaligus. Ia digantikan oleh Sena, anaknya dari Pohaci Rababu. Tetapi pengangkatan Sena sebagai Raja Galuh tersebut tidak diterima oleh Purbasora, anak sempak wajah dengan Pohaci Rababu. Purbasora bersiap melakukan penyerangan. Demikian sepintas tentang kisah Rahyang Mandi Minyak. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Cak.